Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini akan membahas mengenai siklus Kelvin. Kita tahu bahwa siklus Kelvin adalah kelanjutan dari reaksi terang dari fotosintesis. Jadi urutannya ketika terjadi fotosintesis, tahap pertama adalah reaksi terang terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan siklus Kelvin. Jadi kalau tidak ada reaksi terang, maka siklus Kelvin tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena ketika terjadi siklus Kelvin, ini dia membutuhkan dua hal penting yang dihasilkan oleh reaksi terang, yaitu ATP dan satunya lagi adalah NADPH. Jadi tanpa dua zat ini, ATP dan NADPH, maka siklus Kelvin tidak akan bisa terjadi. Langsung saja, di sini ada sebuah gambar dari siklus Kelvin. Siklus Kelvin nanti dia dibagi menjadi 3 tahapan penting. Jadi yang pertama dinamakan dengan tahapan pertama fiksasi. Posisinya di sini nih. Intinya ketika terjadi fiksasi itu adalah ada yang masuk yaitu CO2. Kemudian CO2 ini dia akan berikatan dengan yang namanya RUBP. Kemudian dari sini akan membentuk yang namanya di sini ada short-lived intermediate. Jadi di sini adalah karbon dapat diistilahkan sebagai karbon labil gitu aja. Karbon labil ini nanti dia akan segera berubah menjadi yang namanya 3-fosfoglycerate. Nah ini kalau dijelaskan di bagian sebelah kiri ini. Jadi CO2 dengan sebanyak 3 molekul, ini ada 3 molekul dari CO2, C-nya 1, O-nya 2, nanti dia akan masuk dengan bantuan untuk bisa berikatan dengan RUBP ini, membutuhkan bantuan yang dinamakan dengan enzim Rubisco. Di enzimnya dinamakan dengan enzim Rubisco. Nah, sebelum saya lanjutkan, di beberapa buku mungkin ada yang bertanya bahwa di CO2 ini ada yang menggunakan 3 molekul, kemudian ada yang menggunakan langsung sekaligus 6 molekul. Jadi ini sebetulnya adalah tahapan sama, cuman yang membedakan adalah untuk yang 6 molekul ini itu sebetulnya adalah 2 kali siklus dari tahapan yang ada di sini, 2 kali siklus. Jadi ini satu putaran berarti dihitung 3, kemudian berputar lagi 1 kali, maka akan menghasilkan 6 CO2 ini. Jadi tinggal kalau siklus ini menggunakan hitungan yang 6 CO2, maka tinggal semuanya dikalikan dengan 2. Seperti itu. Di video terdahulu saya menggunakan mekanisme 6 tahapan. Nah, kali ini saya akan jelaskan yang menggunakan 3. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok di beberapa buku ada yang kebanyakan memang menggunakan 3 CO2. Tapi ada juga buku terutama yang di buku SMA itu dia menggunakan langsung sekaligus 6. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, ini adalah tahapan fiksasi. Biasanya nanti yang ditanyakan adalah fiksasi itu apa? Pengubahan apa menjadi apa itu nanti sering ditanyakan. Nah, di sini prosesnya adalah pada RUBP itu terdiri dari ini adalah yang bulatan-bulatan adalah atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 atom C dari RUBP ini. Ketambahan 1 atom C dari CO2, berarti nanti jumlahnya ada 6. Maka dari itu di sini strukturnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atom C yang bergabung karena ada unsur CO2 yang masuk dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, ketika dalam kondisi short-lived intermediate ini adalah karbon labil, jadi dia kondisinya tidak stabil, jadi cepat terjadi perubahan menjadi yang namanya 3-fosfoglycerate sebanyak 6 molekul. Jadi ada 6 molekul 3-fosfoglycerate yang terbentuk. 3 ini adalah posisi fosfat yang ada di nomor 3. Jadi ini kalau dihitung seperti ini. Pengampatannya seperti ini. Jadi 3 atom C, di sini ada fosfat 1. Nah, mungkin tak buat C gitu aja biar paham ya. 1, 2, 3, di sini ada fosfat. Nah, seperti ini.
fosfat ini dia kenapa dinamakan 3 fosfogliserat? Karena posisi P itu ada pada karbon C nomor 3. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Maka dinamakan karena fosfatnya nempel pada atom C nomor 3, maka dinamakan 3 fosfogliserat. Nah, kenapa dari 3 RuBP ini kemudian berubah menjadi 6 3 fosfogliserat? Ini dikarenakan ketika terjadi posisi di short-lived intermediate ini, nanti dia akan terpotong menjadi 2 seperti ini. Nah, potongan 2 inilah yang nanti akan menjadi 6 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Yang intinya adalah dari 6 atom C, kemudian dia akan dipecah menjadi 3 atom C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena ada 3, maka tinggal dikalikan sebanyak 2, sehingga jumlah 3 fosfogliseratnya sebanyak 6. Nah, dari 3 fosfogliserat, kemudian di sini akan masuk tahap kedua yang dinamakan dengan reduksi. Namanya reduksi, di mana tahapannya adalah pada tahap reduksi ini adalah 3 fosfogliserat tadi. 3 fosfogliserat, ini kalau salah ada apa ya tulisannya, diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Ini kalau bahasa Inggris pakai Z aja biar sama, ini C berarti. Diserat, kemudian diubah lagi menjadi yang namanya secara singkat G3P. Jadi tahapannya ada 3 fosfogliserat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dan terakhir adalah G3P. Sekarang prosesnya yang ada di yang terjadi pada atom C-nya. Nah, 3 fosfogliserat menjadi 1,3 fosfogliserat ini membutuhkan ATP yang tadi dihasilkan di reaksi terang ini. Masuk, jumlahnya adalah sebanyak 6 karena fosfogliseratnya sebanyak 6, maka ATP juga yang diperlukan sebanyak 6 masuk, diubah menjadi ADP, di mana ATP ini nanti ketika prosesnya itu nanti akan masuk kan seperti ini. ATP menjadi ADP fosfat. Nah, fosfat ini yang berasal dari ATP itu nanti akan masuk berikatan dengan fosfogliserat ini pada posisi atom C nomor 1 fosfat. Ini 1, seperti ini ya, 1, 2, 3, 2, 3, sehingga terjadi penempelan menjadi 1,3 karena posisi fosfatnya ada di nomor 1 dan nomor 3. 1,3 B-nya karena ada fosfat sebanyak 2 yang masuk, maka dinamakan B. 1,3 bifosfogliserat namanya. Di sini membutuhkan ATP sebanyak 6. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat kemudian diubah menjadi yang namanya G3P. Nah, ketika proses pengubahan ini membutuhkan NADPH. NADPH ini juga berasal dari reaksi terang ini yang masuk diubah lagi menjadi NADP+. Ketika terjadi pengubahan ini, ada energi yang terlepas mengakibatkan terlepasnya fosfat. Ini ya, jadi di sini terjadi pelepasan fosfat. Nah, yang membedakan kalau dilihat pada gambar, baik gliserol D3 fosfat atau G3P dengan 3 fosfogliserat, kalau pada gambar itu sama-sama 3 atom C ya, sama-sama 6, kemudian strukturnya juga sama, tapi ternyata sebetulnya dia memiliki perbedaan. Pada 3 fosfogliserat sama gliserol D3 fosfat itu terjadi perbedaan. Ini maksudnya adalah yang di posisi ini adalah C sebetulnya, ada C. Ini adalah struktur C, C. Ini juga sama, ada C, C sama C, 3 atom C ya. Nah, perbedaannya ada pada di bagian sini. Kalau pada 3 fosfogliserat, yang terikat pada C yang terakhir ini adalah oksigen, sedangkan pada gliserol D3 fosfat yang terikat adalah hidrogen. Ini adalah grup dari fosfat ya. Jadi ini fosfat grupnya di sini, fosfatnya, grup fosfatnya. Itu yang membedakan antara 3 fosfogliserat dengan 3 fosfogliserat dengan gliserol D3 fosfat. Ini adalah tahap dari yang namanya reduksi. Nah, ketika tahapan reduksi ini pada G3P ini akan tadi kan sebanyak 6
Ini ya, 6G3P yang terbentuk. Nah, nanti 6G3P ini nanti dia akan dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah 5G3P dan yang satunya adalah 1G3P. Jadi 5G3P ini nanti dia akan kembali ke siklus, jadi digunakan untuk regenerasi nanti pada tahap regenerasi sebanyak 5 buah. Sedangkan 1 buah G3P ini nanti akan digunakan untuk pembentukan molekul glukosa dan lain-lain yang berhubungan dengan glukosa. Nah, nanti akan saya jelaskan berapa jumlah G3P yang dibutuhkan untuk membentuk satu molekul glukosa. Jadi ini bukan berarti 1 G3P itu digunakan untuk membentuk satu molekul glukosa, tapi G3P itu nanti digunakan untuk membentuk glukosa. Jumlahnya berapa, G3P-nya nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke, tahap terakhir adalah proses yang ketiga dinamakan dengan regenerasi. Nah, pada tahapan regenerasi ini 5G3P yang tadi ini posisinya di sini 5G3P nanti akan diubah menjadi RuBP lagi. Sebanyak 3 molekul RuBP. Jadi membutuhkan 5G3P yang masuk ke dalam siklus. Nah, untuk bisa mengubah menjadi ribosa bifosfat dibutuhkan 3 RuBP itu membutuhkan 5G3P. Di sini dia membutuhkan ATP. ATP tadi berarti ada dua bagian ATP. Pertama adalah di bagian sini ATP yang dibutuhkan sebanyak 6. Kemudian di sini ATP yang dibutuhkan adalah sebanyak, karena di sini membentuk 3 ADP, maka ATP-nya juga sebanyak 3 ATP ya, seperti ini. Nah, proses pengubahan ini di sini G3P itu dia memiliki atom C sebanyak 3 ya, 3 atom C. Dan di sini ada 5G3P. Ini kenapa kok bisa membentuk 5 karbon untuk membentuk RuBP. Di sini ada 3 atom C, di mana nanti dikalikan 5, maka jumlahnya pada tahap ini jumlah atom C, bukan jumlah G3P, tapi jumlah atom C, jika digabung-gabung, maka sebanyak 15 atom C. Sedangkan pada RuBP, ini adalah yang G3P. Kemudian untuk yang RuBP, kalau dilihat pada gambar ini, itu ada 5 atom C sebanyak 3. Maka dikalikan 3, maka jumlahnya 15 atom C. Jadi di sini ketika terjadi pengubahan akan terjadi pelepasan bagian-bagian atom C pada G3P, sehingga nanti pada akhirnya akan membentuk 3 RuBP ini. Jadi diuraikan dulu atom C yang ada G3P, kemudian digabung-gabung lagi sebanyak berapa? 5. Setiap 5 atom C bergabung membentuk RuBP. Sehingga nanti dihasilkan sebanyak 3 RuBP. Nah, di sini juga ada penambahan fosfat lagi di bagian depan sini ya, bagian fosfat. Maka karena terbentuk 3 buah RuBP, fosfat yang dibutuhkan dari pengubahan ATP menjadi ADP plus fosfat. Maka fosfat ini yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 supaya bisa membentuk 3 molekul RuBP. Maka di sini ATP yang dibutuhkan adalah sebanyak 3. Namanya adalah proses regenerasi. Dari regenerasi ini kemudian akan berlanjut lagi ke siklus kedua dan seterusnya. Nah, jadi di sini 3 tahapan penting adalah fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Biasanya ini nanti yang akan ditanyakan di soal adalah tahapan ini. Fiksasi itu dia tahapannya apa saja, reduksi apa saja, dan regenerasi apa saja. Selain itu terkait dengan G3P ini. 6 G3P nanti yang 5 kembali ke dalam siklus, 1 digunakan untuk pembentukan glukosa. Nah, sekarang akan saya bahas sedikit terkait dengan jumlah G3P yang dibutuhkan untuk membentuk glukosa. G3P itu adalah suatu molekul
yang kalau kalian ingat pada tahap respirasi aerob itu juga ada G3P pada tahap glikolisis. Nah, pada tahap glikolisis. Coba nanti bisa diingat-ingat. Kita tahu bahwa glikolisis itu tahapannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, G3P itu posisinya ada di bagian sini nih. Di G3P. Nah, berarti G3P itu adalah sebetulnya pemecahan dari molekul glukosa. Di sini juga ada G3P nanti. Nah, berarti G3P ini untuk bisa membentuk molekul glukosa, satu buah molekul glukosa, maka dibutuhkan 2 G3P untuk membentuk satu molekul glukosa. Kenapa? G3P itu karbonnya sebanyak 3C, sedangkan pada glukosa itu karbonnya sebanyak 6C. Karbonnya sebanyak 6, sehingga untuk membentuk glukosa dibutuhkan 2 G3P. Ini perlu diingat-ingat di sini. 2 G3P. Maka dari itu di dalam beberapa buku biasanya ada yang menggunakan 6 ini. Alasannya adalah supaya nanti langsung terbentuk glukosa di tahap akhir. Dimana jika menggunakan model yang 6, maka gliseraldehid 3-fosfat ini nanti dikalikan dengan 2. Karena di sini 3, ini kan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, 3CO2, kalau 6 berarti ada 6 CO2 yang masuk, maka ini dikalikan 2 semua. Kalikan 2, sehingga G3P yang terbentuk di bagian ini adalah 12 G3P. Nah, 12 G3P ini nanti dia masuk ke sini dan masuk ke bawah. Yang digunakan untuk pembentukan glukosa, itu nanti di sini pasti pakainya 2 G3P atau kadang nyebutnya G3P itu PGAL. Kalau di beberapa buku pakainya PGAL biasanya. 2 G3P masuk untuk membentuk, nah ini membentuk glukosa. Sedangkan sisanya sebanyak 10 PGAL atau 10 G3P nanti masuk ke sistem lagi. Ini kan di sini 5, berarti kali 2 kan 10 dia. Nah, itu alasan kenapa kok ada yang menggunakan 6 CO2 yang masuk inputnya, kemudian PGAL yang terbentuk itu 12, itu adalah salah satu alasannya supaya dalam pembentukan glukosa langsung ketemu di output yang ada di sini. Pada G3P itu nanti terbentuk langsung terbentuk satu molekul glukosa. Kalau ini harus 2 kali siklus untuk bisa membentuk satu molekul glukosa. Nah, ini glikolisis ini ya, coba nanti bisa dibuka. G3P itu ada di tahapan respirasi aerob, tahapan glikolisis di bagian ini. Ini ada G3P. Nanti coba dibuka lagi jika ingin tahu lebih detail mengenai pembentukan glukosa tadi, kenapa kok membutuhkan 2 G3P. Jadi itu pembahasan mengenai siklus Kelvin ini lama sekali pembahasannya karena memang saya ingin yang lebih detail dibandingkan siklus Kelvin yang pernah saya bahas di video yang sudah sangat lama sekali. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.